Halo Ibu dan Bapak, masih ingat dengan keterampilan regulasi diri? Regulasi diri merupakan suatu keterampilan yang perlu ditingkatkan dalam diri murid agar mereka dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dalam bentuk yang positif untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mengapa sih regulasi diri bagi murid itu penting? Regulasi diri dapat membantu murid dalam memecahkan masalah, meningkatkan percaya diri, membatasi pergaulan buruk, mengurangi stres, serta meningkatkan prestasi akademik dan membantu murid dalam meraih cita-cita yang ingin dicapai. Apabila murid tidak memiliki regulasi diri, maka murid berperilaku di luar kendali, mudah gelisah, kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan banyaknya aktivitas yang dijalani, kesulitan untuk bersabar menunggu giliran, kesulitan untuk menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, dan mudah menampilkan agresi dan berkata kasar, serta mudah terpengaruh perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Lalu, bagaimana ya caranya agar murid kita mempunyai regulasi diri yang baik? Beberapa contoh praktik meningkatkan regulasi diri adalah dengan berlatih mengelola waktu dengan baik, berpikir kritis dan analitis, serta berlatih mengelola perasaan. Yuk, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mengelola waktu. Pengelolaan waktu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh para murid agar murid mampu mengatur dan mengisi waktu mereka dengan kegiatan positif. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan tidak ada waktu untuk mengerjakan hal yang negatif dan juga beresiko. Misalnya, ikut tawuran, merokok, mencoba narkoba, dan sebagainya. Ibu dan Bapak dapat berdiskusi dan melatih murid dengan membiasakan mereka membuat jadwal kegiatan mingguan. Ibu dan Bapak dapat melakukan kegiatan ini secara rutin di hari Senin pagi atau sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Jadwal kegiatan tidak harus terbatas dengan kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan satuan pendidikan ya. Murid boleh menuliskan kegiatan di waktu luang yang biasa mereka lakukan setelah pulang sekolah juga. Pada hari Jumat sebelum murid pulang sekolah, Ibu dan Bapak dapat meminta mereka mengevaluasi jadwal yang telah mereka susun di hari Senin. Dengan begitu, murid bisa mengevaluasi hal apa yang sudah atau belum berhasil mereka lakukan. Secara tidak langsung, murid akan terbiasa dengan proses refleksi diri secara mandiri. Yang kedua, berpikir kritis dan analitis. Berpikir kritis dan analitis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya dengan cara mengecek kebenaran informasi serta membuat penilaian yang tepat atas informasi tersebut. Tujuannya adalah agar murid mampu melihat fenomena dan menyelesaikan masalah dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Bentuk praktik yang dapat Ibu dan Bapak lakukan adalah memberikan studi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba pada murid. Sebagai contoh, seorang pelajar menggunakan ganja yang didapat dari temannya dalam bentuk lintingan rokok setiap akhir pekan agar menambah nafsu makan. Seorang remaja mengkonsumsi narkoba di akhir pekan bersama dengan teman sebayanya supaya dapat tidur nyenyak setelahnya. Dari pernyataan tersebut, murid diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka dan mendiskusikan pernyataan tersebut. Dan murid diberikan kebebasan untuk mencari sumber yang dapat mendukung atau menyanggah pernyataan tersebut. Studi kasus yang Ibu dan Bapak berikan tidak harus seputar narkoba loh. Pernyataan bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Ibu dan Bapak emban. Misalnya nih, pada mata pelajaran matematika, Ibu dan Bapak dapat memberi pernyataan trigonometri tidak dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah untuk melatih kemampuan murid dalam menganalisis suatu masalah dan mencari solusi yang tepat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, yang terakhir adalah mengelola perasaan. Tujuan dari mengelola perasaan adalah untuk melatih kemampuan murid dalam mengekspresikan perasaan yang sesuai dan melatih kemampuan mengelola emosi dengan baik. Ibu dan Bapak dapat mengajak murid di kelas untuk berdiam diri selama 1 menit.
Kegiatan ini bisa dilakukan di setiap awal pembelajaran karena hanya membutuhkan waktu yang singkat. Dalam 1 menit tersebut, murid boleh memejamkan mata atau menundukkan kepala sesuai dengan kenyamanan mereka. Ibu dan bapak dapat meminta murid untuk memikirkan hal-hal yang bisa mereka syukuri di hari, minggu, atau bulan tersebut. Setelah 1 menit selesai, murid diajak untuk berbagi perasaannya atau menceritakan hal yang mereka syukuri kepada teman-temannya. Dengan melakukan praktik ini, murid melatih teknik yang lebih positif dalam mengutarakan perasaan dan emosinya. Murid juga lebih dapat mensyukuri hal-hal yang ada di sekitarnya, sehingga terhindar dari stres atau tekanan lainnya. Itulah beberapa contoh praktik yang dapat ibu dan bapak lakukan untuk meningkatkan regulasi diri murid. Tentu saja praktik-praktik tersebut bisa dikembangkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan murid dan kesiapan satuan pendidikan ibu dan bapak. Nah, sekarang apakah sudah lebih terbayang kira-kira praktik meningkatkan regulasi diri seperti apa yang akan ibu dan bapak terapkan di kelas? Yuk kita bimbing peserta didik kita agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.